Film dibuka dengan memperlihatkan rekaman USG di mana terlihat dua janin kembar dalam satu kandungan. Scene kemudian memperlihatkan gadis remaja bernama Maria, di mana ia adalah anak satu-satunya dari pasangan bernama Amy dan suaminya yang bernama Dan. Hari itu Maria berangkat ke sekolah bersama sahabat kecilnya yang bernama Lily. Namun setelah berada di dalam bus sekolah, seorang remaja bernama Mark menghadang jalan Maria. Sepulang sekolah, Lily mengajak Maria ke tempat permainan hoki, di mana rupanya Lily ingin menemui pacarnya yang bernama Sean yang sedang bermain di dalam sana. Maria pun hanya bisa menatap kemesraan mereka, seolah-olah ia sangat ingin berada di posisi sahabatnya. Saat makan malam, Amy dan suaminya mengatakan kalau pesta dansa tahunan akan segera tiba. Dan mereka ingin memasangkan putri mereka dengan George, seorang putra dari pejabat tinggi pemerintahan. Namun rupanya Maria menolak keras tawaran tersebut. Ia sama sekali tak tertarik dengan pesta semacam itu. Apalagi ia tak bisa bermain ice skating. Mereka pun tak berani memaksa Maria yang kemudian pergi tanpa menyentuh makanannya sama sekali. Because it's stupid and I don't want any part of it. Amy dan suaminya kemudian membahas perilaku Maria yang kian berubah sejak 2 tahun terakhir. Mereka rupanya merasa khawatir dengan perkembangan Maria, karena mereka tahu betul putri mereka tak punya teman selain Lily. Mereka bahkan sama sekali tak pernah mendengar Maria membicarakan teman pria, apalagi membawanya ke rumah. Perdebatan yang berujung saling menyalahkan satu sama lain itu pun terdengar sampai ke telinga Maria. Ia benar-benar tak tahan mendengar si ayah menyebutnya sebagai anak yang berantakan dan susah diatur. Saat Maria bercermin, tak sengaja ia melihat ujung kertas yang sepertinya sengaja ditempatkan di belakang cermin. Ia lalu mengambil kertas tersebut, di mana rupanya itu adalah sebuah foto USG dua janin kembar. Maria pun bertanya-tanya itu foto siapa dan kenapa bisa ada di sana. Setelah mandi, Maria benar-benar dikagetkan dengan bayangan dirinya yang menatap ke arahnya. Maria yang penasaran kembali memberanikan diri menatap bayangannya sendiri, dan kembali cerminan dirinya tersenyum kepadanya. Hari berikutnya Maria berniat menanyakan foto USG itu pada ayahnya. Namun si ayah malah mengkritik penampilan Maria yang kurang menarik, dan ia meminta Maria merias dirinya sebelum ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Mark kembali mengganggu Maria, dan Sean, pacar Lily yang kebetulan ada di sana, berusaha membelanya. Tentu saja hal itu membuat hati seorang Maria merasa tersentuh ketika melihat kebaikan hati seorang Sean. Di malam harinya, Maria tak bisa berhenti memikirkan foto USG tersebut dan bayangan aneh dirinya. Dan tiba-tiba ia mendengar seorang wanita memanggil namanya dari arah toilet. Maria berjalan ke toilet dan melihat seorang gadis di dalam cermin. Maria memanggil gadis tersebut dan kaget melihat wajah gadis tersebut sangat mirip dengannya. Who are you? You don't remember me? Maria pun bertanya ia siapa dan sejak kapan ia berada di sana. Gadis itu pun menyebut dirinya bernama Airam, dan ia mengatakan kalau ia sudah ada di sana sejak Maria tinggal di sana. Do you have a name? Aaron. Airam lalu meminta Maria melihat ke jendela dan mengatakan kalau Maria adalah dirinya. Airam menambahkan kalau kehadirannya untuk mengusir kesedihan dalam hati Maria, karena ia tahu betul siapa yang Maria benci dan siapa yang Maria cintai. Hari berikutnya Maria pergi ke tempat praktek si ayah, di mana rupanya ayah Maria adalah seorang dokter bedah plastik.
Saat si ayah muncul, Maria merasa ada yang salah dengan si ayah, karena salah seorang pasien sepertinya memiliki hubungan tak biasa dengan ayahnya. Tingkah si ayah yang tiba-tiba gugup pun membuat Maria berpikir kalau si ayah memang memiliki hubungan spesial dengan pasien tersebut. Rupanya kedatangan Maria memang diminta oleh ayahnya, di mana ternyata dalam rangka memperingati ulang tahun Maria yang ke-17, si ayah berjanji akan memakeover wajah Maria untuk membuatnya terlihat lebih cantik. Sehari sebelum pesta dansa dimulai, Lily mengajak Maria ke sebuah tempat latihan skating yang terbengkalai. Karena rupanya Maria berubah pikiran dan berniat datang ke pesta dansa. Karena itulah ia berniat belajar berseluncur. Di saat memulai latihan, Maria kehilangan keseimbangan dan anehnya, Lily tak mau membantunya berdiri. Maria pun semakin bingung ketika Lily mengatakan agar Maria tak mencoba merebut Sean darinya. Lily pun kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Maria seorang diri. Maria lalu menemui Airam dan menceritakan semuanya. Dan tentu Airam telah mengetahui semuanya karena ia adalah sisi lain Maria. Airam pun mengatakan kalau Lily tak sepenuhnya ingin bersahabat dengannya. Airam pun mulai mempengaruhi Maria dengan menceritakan semua keburukan yang pernah Lily lakukan terhadapnya, dari mereka kecil sampai mereka tumbuh dewasa. Airam berusaha mengungkit semua kenangan buruk Lily yang sebetulnya ingin dilupakan Maria. Dan sepertinya Airam berusaha agar Maria berani melawan rasa takut dalam dirinya dan menghadapi siapapun yang ia benci, termasuk Lily, sahabatnya. Airam meminta agar Maria membiarkan dirinya membantu menyelesaikan masalah tersebut, karena ia merasa sudah saatnya Maria memberontak dan tak membiarkan siapapun menindas dirinya. Maria lalu diminta menempelkan kedua tangannya ke cermin dan menciumnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Maria dipanggil oleh ibunya. Maria. Rupanya Amy memberikan hadiah gaun cantik untuk pesta dansa nanti malam. Ia pun meminta Maria bersenang-senang malam ini karena ia hanya akan melihat tradisi tersebut setahun sekali. Malam itu Maria mendatangi pesta dansa seorang diri, dan baru saja sampai, Sean sudah datang dan mengajaknya berdansa. Tentu saja Maria tak bisa menolak ajakan dari pria idamannya. Awalnya Maria sangat menikmati kebersamaan bersama Sean. Namun tiba-tiba Maria kehilangan keseimbangan saat melihat Lily. Dan dengan cepat Lily mengambil alih posisinya. Si tukang bully yang bernama Mark kemudian muncul sebagai pahlawan. Namun saat ia telah menggenggam tangan Maria, ia malah menyeret Maria keliling arena. Semua yang hadir tertawa menyaksikan Maria diperlakukan seperti itu. Dan hal itu membuat Maria benar-benar sakit hati. Malam itu Maria mengadukan semua kepedihan hatinya pada Airam. Dan Airam pun mengatakan sekaranglah saatnya menyingkirkan semua kesedihannya. Dan Maria pun diminta mencium Airam. Seketika mereka pun bertukar posisi, di mana kini Maria lah yang tinggal di dalam cermin. Di saat bersamaan Amy mendapatkan mimpi buruk. Ia memimpikan kalau ia tengah hamil dan kandungannya terdeteksi adanya ketidaknormalan. Dan hal itu menyebabkan Amy merasakan rasa sakit yang luar biasa. Hari berikutnya Aira menemui ibunya. Ia menceritakan kalau pesta dansa kemarin malam berjalan lancar dan sempurna. Di saat yang sama Amy pun terlihat cukup kaget melihat cara Aira menyantap sarapannya, karena tak seperti biasanya putrinya makan seperti itu. Airam kemudian ke sekolah dan melihat Mark telah menunggunya. Tentu Airam masih ingat apa yang Mark lakukan pada Maria di pesta dansa kemarin. Airam lalu menghampiri Mark dan membisikkan sesuatu di telinganya. Hal itu membuat Mark menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Sean yang kebetulan ada di sana menanyakan apa yang Airam katakan kepada Mark. Dan Airam pun membisikkan sesuatu pada Sean yang membuat Sean tersenyum-senyum sendiri.
Tak lama kemudian Lily pun muncul dan dengan penuh rasa cemburu ia meminta Sean kembali ke kelas. Lily kemudian meminta maaf atas kejadian kemarin pada Airam karena ia tak berusaha menghentikan apa yang Mark lakukan kepadanya. Airam pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia malah meminta agar Lily mau kembali mengajarinya berseluncur. Sepulang sekolah, Airam mendatangi klinik si ayah. Dan si ayah pun nampak sedikit bingung melihat perilaku putrinya yang sedikit aneh, yang mengatakan kalau ia sangat merindukannya. Airam pun juga terlihat begitu kesal melihat foto Maria bersama ayah dan ibunya. Airam kemudian keluar dan meminta asisten ayahnya membuatkan susu coklat untuknya. Dan saat ia pergi, Airam menghubungi satu pasien yang bernama Claudia dan mengatakan kalau jadwalnya sekarang dimajukan. Setelah itu, Airam meminta asisten ayahnya menelpon ibunya untuk datang ke klinik, tentu di jam yang sama dengan kedatangan Claudia. Amy pun sepertinya sangat senang mendengar kabar tersebut. Hi, Naomi. Dan tepat di jam yang telah ditentukan, Airam melihat ibunya mendatangi klinik, di mana tanpa ia ketahui ia berada di lift yang sama dengan selingkuhan suaminya. Ia sempat memuji dress yang dipakai Claudia, dan Claudia pun menjawab kalau itu adalah dress kesukaan Dr. Dan. Dan hal itu membuat Amy tersentak. Saat makan malam, Airam melihat mata ibunya berkaca-kaca. Ia pun sadar kalau rencananya membuat ibunya tahu affair yang dibuat ayahnya berhasil dengan sempurna. Airam pun mengatakan kalau ia tahu kenapa ayahnya tak ikut dinner bersama. Karena malam ini ayahnya sedang bercumbu dengan salah seorang pasiennya. Dan hal itu membuat Amy menampar Airam. I'm sorry. Airam lalu menemui Maria dari dalam cermin. Maria menanyakan kenapa Airam begitu tega mengatakan semua itu pada ibunya. Karena ia tahu pasti ibunya akan sakit hati mengetahui si ayah memiliki wanita lain. Airam pun mengatakan kalau ibunya sudah saatnya tahu apa yang dilakukan ayahnya di luar sana. Karena ia sendiri sebenarnya sudah tak tahan melihat ibunya selalu dibohongi seperti itu. Tak hanya itu, Airam pun mengatakan kalau ia juga sudah punya rencana pada semua orang yang telah berdosa pada Maria. Sepulang sekolah, Airam mampir ke arena ice skating, di mana ia melihat Lily yang tengah berlatih dan tentu saja Mark yang sudah menjadi targetnya. Dan setelah permainan selesai, Mark yang berkemas pulang melihat Airam masuk ke ruang ganti. Melihat situasi cukup sepi, ia pun menyusul Airam. Akan tetapi tiba-tiba saja Airam mematahkan kaki Mark dengan stik hoki. Airam pun lalu mendekatinya dan memintanya tak bersuara. Sayangnya, apa yang kemudian dilakukan Airam tak pernah dijelaskan. Hari berikutnya, Lily kembali mengajak Airam ke tempat latihan ice skating yang biasa mereka datangi. Lily pun nampaknya sangat senang melihat mereka berbaikan kembali seperti dulu. Dan tentunya ia sama sekali tak mengetahui kalau yang bersamanya saat ini bukanlah seorang Maria. Di awal, Lily terlihat sangat senang melihat Airam menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam berseluncur. Namun lama-kelamaan ia semakin heran karena Airam dapat mengikuti setiap gerakan yang ia tunjukkan. Whoa. Akan tetapi di akhir latihan Airam terjatuh saat melompat. Dan hal itu membuat Lily sadar kalau sebetulnya Maria tak ingin belajar tapi ia punya maksud lain. Melihat tatapan tajam Airam, Lily yang ketakutan berusaha menjauh. Namun Airam terus mengikuti kemana ia pergi. Hingga di akhir pelarian Lily terjatuh dan kepalanya pecah membentur pembatas. Airam hanya menatap Lily yang kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah itu barulah ia menelpon 911 dan mengatakan kalau Lily terjatuh saat bermain.
Di malam harinya, Maria yang masih terjebak di dalam cermin mengatakan kalau Airam sudah melewati batasannya. Maria yang telah melihat sikap arogan Airam meminta mereka kembali bertukar tempat karena Maria melihat Airam dapat berbuat hal yang lebih buruk. Namun sebagai jiwa lain dari diri Maria, tentunya Airam mengetahui kalau sebetulnya Maria juga ingin mengenyahkan Lily dan Mark dari kehidupannya. Akan tetapi Maria tak punya cukup keberanian melakukan hal tersebut. Dan kini Airam meminta Maria sedikit bersabar karena ia belum menyelesaikan semua tugasnya. Hari berikutnya Airam mendatangi rumah duka, di mana Airam akhirnya memutuskan pergi setelah melihat seorang detektif melihat keberadaannya. Di saat Airam berniat pulang, Sam datang menghampirinya. Sam rupanya mengira kalau Airam benar-benar terpukul atas kejadian itu. Ia pun berusaha menguatkan hati Airam. Di malam harinya, akhirnya Airam mendatangi kediaman Sean. Sejenak mereka berbincang-bincang dan tentu saja Airam tak mengatakan apa yang sebetulnya terjadi. Ia hanya mengungkapkan luka batin yang ia alami atas kehilangan sahabatnya. Sean kemudian mengambilkan Maria selinting ganja dan tentu saja mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Hari berikutnya Sean mengajak Airam membolos dan menyewa hotel. Namun di sana Sean mendapatkan telepon dari pihak berwajib di mana Sean diminta membawa Airam ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sean pun meminta Airam ke kantor polisi bersamanya. Namun Airam berkali-kali menolak hingga membuat Sean kesal dan memutuskan untuk pergi sendiri. Hal itu membuat Airam sangat kesal hingga ia pun memukul kepala Sean sampai ia tewas di tempat. Why are you avoiding the cops? Melihat kekasihnya mati di tangannya sendiri, Airam benar-benar merasa sangat menyesal. Di cermin toilet, Maria benar-benar terpukul atas kejadian tersebut. Ia berusaha keluar dari cermin, namun sepertinya Airam masih belum bersedia bertukar tempat. Di saat bersamaan, Amy kembali bermimpi berada di ruangan bersalin, di mana Dr. Dan, si suamilah yang menangani langsung persalinannya. Di saat Dan melihat bayinya lahir dalam kondisi cacat, ia pun terlihat sangat kecewa. Dan dengan sengaja, ia kemudian menghilangkan nyawa bayi tersebut. She's deformed, Amy. It's better this way. Amy pun hanya bisa menangis melihat bayinya perlahan-lahan tertimbun hujan salju. Di tempat berbeda, Dr. Dan yang tengah bersiap menutup klinik mendengar suara bel berbunyi. Ia ke depan dan melihat putrinya dalam kondisi mabuk parah. Ia membopong Airam ke dalam lalu mengambilkannya segelas air. Namun tiba-tiba Airam sudah berdiri tanpa busana di depan kedua matanya. Melihat hal itu, tentu sebagai seorang ayah, ia meminta Airam mengenakan busananya kembali. Put it on! Please. Namun Airam malah berjalan mendekatinya. Airam bertanya apakah ayahnya masih sayang kepadanya jika ia lahir dalam kondisi cacat. Tentu saja Dr. Dan tersentak mendengar pertanyaan tersebut. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia pun mengatakan ia akan tetap menyayanginya. Namun hal itu malah membuat Airam menebas leher ayahnya dengan pisau bedah. Yes. Airam lalu mendekati jasad Dan lalu berkata, "Kenapa kau tak bisa menyayangiku?" Airam lalu mencari Maria, namun anehnya Maria tak mau memperlihatkan diri. Hal itu membuat Airam kini merasa sangat kesepian. Maria. Maria. Airam lalu pulang dan mencari ibunya. Tanpa sepatah kata pun ia berbaring di pelukan sang ibu. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan bayangan mereka di cermin beberapa kali. Dan Amy pun membayangkan ia merangkul Maria dan juga Airam. Jadi sebetulnya foto janin kembar yang Maria temukan adalah foto dirinya dan saudari kembarnya. Akan tetapi mereka lahir dalam kondisi yang berbeda. Maria lahir dalam kondisi normal sementara Airam terlahir cacat. Hal itu membuat Dan si ayah merasa malu memiliki bayi cacat. Karena itulah ia tega menghilangkan nyawa bayi tersebut.
dan berusaha menyembunyikan fakta tersebut dari Maria. Karena itulah di saat yang tepat Ira muncul dalam kehidupan Maria, karena ia sudah tak tahan melihat Maria yang lemah ditindas oleh teman-temannya. Selain itu, tujuan Iram sebenarnya adalah membunuh ayahnya sendiri yang telah tega menghilangkan nyawanya hanya karena ia terlahir cacat. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.